Halo Sobat Yasmin, welcome to Broker Podcast, tempatnya kamu mencari informasi seputar pekerjaan. Kenalin, aku Nadia yang akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan. Oh iya, for your information, buat kalian para fresh graduate atau kalian yang lagi mempersiapkan karir, tapi masih bingung bagaimana caranya buat CV, lalu dokumen kerja apa saja yang harus disiapkan, dan mau konsultasi seputar karir, bisa banget nih kalian daftar layanan Yasmin di bit.ly/layanan Yasmin. Nggak perlu khawatir, karena layanan ini dikelola oleh tenaga profesional dan yang pastinya 100% gratis. Jadi langsung daftar aja ya. By the way nih Sobat Yasmin, banyak orang yang bilang kalau kita itu harus mencari relasi seluas-luasnya, apalagi dalam berkarir. Tidak hanya mengembangkan kualitas dalam diri, tapi kita perlu membangun relasi atau networking. Nah, itu dia tema yang akan kita bahas malam ini, yaitu networking di dunia kerja, seberapa penting sih? Tapi nih, sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian, kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh narasumber yang keren banget. Narasumber kita namanya Kak Nabila Giri Anjani, biasa dipanggil Kak Nabila. Kak Nabila merupakan lulusan manajemen industri jasa makanan dan gizi di Institut Pertanian Bogor. Kak Nabila nih lulus dengan predikat cum laude loh, Sobat Yasmin. Keren banget ya. Kak Nabila juga merupakan leader dari Nano Ambassador Batch 5. Selain itu, Kak Nabila juga owner dari Naps Food. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita panggil Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Halo Nadia, Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Nadia? Baik Kak, Alhamdulillah. Sehat Kak Nabila? Alhamdulillah sehat dong. Nah, kalau di masa pandemi ini harus bertahan nih sehatnya tuh. Iya Kak, benar banget. Kesehatan itu harus ekstra dijaga ya Kak ya, apalagi nih di zaman pandemi kayak gini. Betul, betul. By the way nih Kak, kalau boleh tahu kesibukan Kakak nih apa aja nih? Oke, kesibukan aku saat ini tuh lagi magang nih di yasmin.org.id. Nah, aku juga lagi kerja juga, jadi merangkap gitu. Oh, cukup produktif ya Kak ya, kerja sambil magang. Aku juga ikut termotivasi nih Kak. Oh iya Kak, by the way, tema yang kita bahas kali ini kan networking di dunia kerja. Seberapa penting sih? Tadi aku udah singgung juga di awal, kalau banyak orang yang bilang kalau kita itu tuh harus punya banyak networking. Sebenarnya nih Kak, menurut Kakak sendiri, arti networking itu tuh apa? Oke, arti dari networking itu sendiri menurut aku, nah secara sederhananya kita bisa memelihara gitu bagaimana membangun jaringan dalam waktu jangka panjang dan saling menguntungkan satu sama lain. Nah,
Jaringan yang aku maksud ini, gimana caranya kita bisa mendapatkan relasi yang kita bangun dengan tujuan kita bisa dapat manfaatnya satu sama lain. Nah, contohnya kayak aku dan kamu nih, Nat. Kita kan magang di yasmin.or.id ini, jadi kita bisa membangun relasi gitu, bisa bertukar ide gitu, atau kamu punya permasalahan apa gitu. Nah, dari itu kita bisa dapat pandangan gitu buat memecahkan masalahnya gitu, buat ngasih solusinya gitu, Nat. Oh, jadi networking itu tuh sebuah hubungan yang dibangun bersama gitu ya, Kak, untuk merasakan manfaat satu sama lain gitu ya, Kak, saling membantu. Betul, betul, betul. Jadi kita tuh buat networking itu bisa aja buat membantu permasalahan kita gitu, buat memecahkan masalah kita gitu. Oke, tadi kan Kakak bilang nih, untuk membantu memecahkan masalah. Nah, apa sih, Kak, urgensi networking di dunia kerja menurut Kakak? Kalau boleh tahu. Nah, nah, menurut aku urgensinya itu, jadi networking ini tuh sangat penting ya buat di dunia kerja. Tadi juga aku udah singgung sedikit nih, contohnya bagaimana kita berelasi gitu. Nah, kita bisa dapat informasi. Contohnya kita bisa dapat informasi lowongan kerja. Misal Nadia punya informasi lowongan kerja di perusahaan A gitu. Terus Nadia ngasih tahu aku gitu karena posisinya relate banget gitu sama aku. Nah, setelah itu kamu misalnya ada masalah gitu di dunia kerja, di pekerjaan kamu, kamu tuh bisa sharing-sharing gitu sama aku gitu. Nah, di situ aku bisa ngasih solusi gitu. Nah, itu apa kita tuh berhubungan untuk dapat manfaatnya satu sama lain gitu. Nah, Oke oke. Berarti itu ternyata networking itu di dunia kerja itu tuh penting banget ya, Kak. betul, betul. Nah, networking ini juga kan bisa memperluas pengetahuan atau informasi gitu terkait lowongan kerja atau apapun itu gitu. Nah, di situ juga kita bisa ningkatin skill gitu yang kita punya gitu. Tapi kamu juga lebih tahu gitu skill itu. Nah, jadinya kita bisa ningkatin skill tersebut kan? Iya, benar-benar. Berarti selain saling membantu, terus jadi jembatan juga, networking itu tuh juga jadi cara kita untuk mengenal orang lain ya, Kak. Nah, ada nggak sih, Kak, manfaat lain dari networking di dunia kerja menurut Kakak? Nah, manfaat utamanya ya dari networking ini, jadi utamanya itu kita bisa saling bantu. Pokoknya intinya tuh kita bisa saling bantu sama lain gitu. Nah, kita juga bisa saling tukar ide gitu terkait project apapun itu atau terkait pekerjaan. Nah, biasanya dari ide tersebut kita tuh bisa berkembang gitu. Jadi dari ide kamu gitu, dari ide aku gitu, ternyata bisa berkembang loh dengan hasil yang bagus gitu, malah lebih dari ekspektasi gitu. Nah, kita kita juga bisa nih, kita kan butuh pendapat juga tentang permasalahan kita tadi, aku udah singgung sedikit ya. Jadi networking ini bisa membantu gitu memberikan solusi atas permasalahan. Jadi kita tuh bisa sharing-sharing gitu. Wah, ternyata banyak banget ya, Kak, manfaat dari networking. Betul. Seperti yang tadi kakak udah bilang, kita itu tuh di networking itu tuh akan muncul banyak ide yang membuat kita tuh semakin berkembang. Keren sih, keren. Nah, Benar-benar. oke. Nah, menurut kakak nih, gimana sih kak cara ngebangun networking yang baik nih? Oke, cara membangun networking yang baik itu kita nih bisa banget kita masuk ke dunia magang gitu. Nah, di situ kan karena kunci dari networking itu kan komunikasi nih. Jadi, dari kita masuk magang, kita ketemu orang-orang baru nih. Nah, di situ kita bisa membangun relasi baru gitu. Jadi, kita di situ harus
punya skill komunikasi yang bagus gitu, etika komunikasi yang bagus gitu. Nah, dari kita udah dapat relasi tersebut, kita juga jangan lupa gitu buat dukung teman kita gitu yang udah berelasi gitu sama kita. Nah, selanjutnya juga kan kita sekarang lagi pandemi nih ya. Jadi kita bisa manfaatin sosial media gitu buat ngebangun networking gitu, biar memperluas networkingnya. Karena jangkauan sosial media ini kan luas ya, Nat. Gitu. Iya Kak, benar-benar. Jangkauan sosial media itu luas banget. Apalagi udah ya Kak, di zaman pandemi ini susah banget nih Kak cari networking. Betul-betul. Nah, kita juga bisa join loh dari sosmed ini, kita bisa join di komunitas-komunitas. Itu kan banyak kan ya di sosial media. Nah, itu tuh yang sesuai dengan skill-skill atau minat kamu gitu. Itu berpengaruh banget gitu buat masuk ke komunitas. Oh iya, benar juga ya Kak. Berarti nih cara membangun networking yang baik itu selain kita harus punya etika komunikasi yang baik, kita itu juga harus ikut banyak kegiatan karena dari banyak kegiatan itu tuh kita pasti bakal kenal orang baru, terus kita akan ngebangun relasi baru lagi. Ya Kak ya, bener gak Kak Nap? Betul-betul. Jadi penting banget membangun networking itu. Oke, karena penting banget nih networking itu harus dibangun. Nah, saat kita ngebangun sebuah networking, hal apa aja sih Kak yang harus diperhatikan supaya kita nih nggak salah langkah nih Kak? Nah, yang aku tadi udah singgung ya, pokoknya terkait komunikasi nih, yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi, kita tuh harus memperhatikan etika berkomunikasinya ya, jangan sampai lawan bicara kita atau relasi yang mau kita ajak buat ngebangun networking gitu, itu tersinggung gitu, sama salah paham gitu. Jadi kan gagal gitu membangun networkingnya gitu. Jadi kita tuh harus sopan juga, terus jangan membicarakan hal sensitif gitu pada relasi-relasi gitu yang baru kita bangun. Itu tuh jangan membicarakan hal-hal yang sensitif gitu. Dan juga kita harus membangun kepercayaan nih kepada relasi yang mau kita ajak untuk membangun networking, karena kepercayaan itu penting banget juga loh. Karena di situ kepercayaan itu bisa membuat nyaman dari si apa lawan bicaranya gitu, Nat. Iya Kak, aku setuju banget sih kalau yang percaya. Karena gimana kita mau bangun sebuah networking, hubungan relasi, kalau tanpa ada kepercayaan ya Kak? Betul betul. Karena kalau nggak ada kepercayaan, jadi orang kan apa ya canggung gitu buat komunikasi sama kita gitu. Jadi gimana cara kita buat orang tuh nyaman gitu ke kita buat berkomunikasi gitu. Ya, lagi-lagi setelah percaya, kita harus pinter-pinter berkomunikasinya yang baik dan benar, agar lawan bicara kita, relasi kita yang baru itu tuh nggak ngerasa kayak, apa banget nih orang kok awal-awal kenal udah kayak gini gitu, Kak. Iya, kan jadinya awkward kan kalau kayak gitu. Iya, benar-benar. Tapi nih, Kak, aku mau nanya ke kakak nih. Ada nggak sih, Kak, waktu yang tepat di saat kita harus mulai membangun sebuah networking? Kalau kita mau bangun networking itu harusnya secepatnya ya. Pokoknya dari mulai kuliah kita kuliah. Jadi kan kalau dari kuliah kita itu harus membangun networking gitu. Jadi gimana sih kalau kuliah nggak punya networking itu kan hambar banget kan? Nah itu tuh kita penting banget gitu membangun networking. Jadi jangan sampai nih kita kurang update gitu gara-gara kita gak bangun networking gitu secepat mungkin. Nanti kamu nyesel gitu loh. Nanti pas mau masuk dunia kerja gitu. Kamu kok aku sendiri gitu. Nah, aku punya apa ya? Kok aku nggak punya siapa-siapa gitu buat ngasih informasi apa gitu. Tapi kita bisa gitu loh sendiri. Tapi kita harus punya effort yang gede gitu.
Bener sih Kak, itu yang aku rasain dan mungkin sebagian sobat Yasmin yang rasain ya kalau relasi networking itu tuh penting banget apalagi di dalam dunia perkuliahan karena tuh kan kalau kita mau nanya informasi tentang tugas atau ujian-ujian gitu kan pasti ujung-ujungnya ke teman-teman lagi. Kalau kita nggak punya relasi, kita mau nanya ke siapa juga kan ya Kak? Betul betul. Kadang apa ya, kan kita perlu banget nih informasi terkait mata kuliah. Nah, bisa juga nih kita ngebangun relasi ke kakak kelas nih ya. Nah, kakak kelas ini kan kadang punya pengalaman gitu dalam mata kuliah apapun itu. Nah, sebagai adik tingkat juga jadinya bisa punya pengalaman, punya gambaran gitu terkait mata kuliah tersebut gitu. Iya bener banget, aku setuju. Selain ke temen tuh kita juga harus bangun relasi ke kakak tingkat ya, karena mereka tuh lebih berpengalaman dalam mengerjakan mata kuliah. Bener-bener. Jadi gimana sih nanti atau dosennya harus apa? Kan setiap dosen tuh punya kepribadian yang berbeda-beda ya. Jadi ada tingkat tuh bisa tahu gitu pengalamannya. Nah, nanti kakak tingkat juga kan pasti apa lulus gitu. Nah, dia masuk ke dunia kerja. Nah, ada tingkat ini bisa punya gambaran gitu mengenai masuk dunia kerja gitu. Atau mungkin kakak kelasnya bisa apa masuk ke perusahaan gede gitu. Nah, si kakak kelas ini bisa ceritain gitu pengalaman gimana sih masuk ke perusahaan A atau gimana gitu. Gimana sih cara ningkatinnya skillnya gitu. Bener sih Kak, bener-bener banget itu tuh. Apalagi kalau masuk ke dunia kerja ya kayak yang tadi Kakak bilang, itu kita mau nanya-nanya seputar dunia kerja tuh bisa banget ke relasi kita. Tapi nih Kak, gimana caranya kita memaksimalkan networking yang sudah kita miliki nih Kak, biar berjalan secara lama gitu. Oke, kalau memaksimalkan biar berjalan dengan lama gitu, kita bisa bangun loh kerjasama. Nih, kalau misalnya kita udah punya relasi itu udah bagus banget. Kita bisa kerjasama baik dari usaha atau apapun itu terkait project atau pekerjaan gitu. Kita bisa saling kerjasama gitu. Nah, di situ kita juga banyak nih uh, bisa saling kerjasama terkait project bagus gitu buat nanti ke depannya. Nah, tapi di situ tuh harus memperhatikan juga komunikasinya gitu. Biar hubungan antar relasi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Terus buat seterusnya gitu, buat dalam jangka waktu yang lama. Atau mungkin sampai kakek nenek gitu ya, berelasi gitu. Itu kan bagus banget gitu. Iya bener Kak, sampai nanti anak cucu ya Kak ikut-ikutan punya relasinya juga. Betul, betul. Jadi penting banget ya buat memaksimalkan networking ini gitu. Aku setuju sih sama Kak Nabila tuh, kalau misalnya komunikasi lagi-lagi tuh penting banget ya Kak. Betul. Nah, oke. Tapi Kak, gimana caranya kita bekerja tanpa punya networking tuh Kak? Apakah nanti akan merasakan kesulitan yang lebih atau gimana? Oke, tadi aku sudah singgung sedikit ya. Kita bisa sih nggak punya networking, tapi kita bisa masuk dunia kerja. Tapi kita harus punya effort yang lebih besar gitu. Emang sih semuanya tuh perlu effort yang lebih besar. Tapi networking ini kan bisa meringankan gitu sebenarnya. Nah, tapi walaupun kalian nggak punya relasi, nah kita tuh harus update CV gitu atau update LinkedIn gitu biar perusahaan tertarik gitu. Nah, kita harus punya effort buat ikut-ikut pelatihan gitu. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi juga nih, banyak pelatihan-pelatihan secara online gitu, baik yang berbayar ataupun gratis. Nah, di situ kalian bisa ikut gitu pelatihan-pelatihan gitu kan. Kalau pelatihan gratis itu lumayan gitu buat ningkatin skill kamu gitu, pengalaman kamu, begitu sih menurut aku.
Berarti kalau misal kita nggak punya networking dalam bekerja tuh kita harus mengeluarkan usaha yang lebih ya kayak yang kakak bilang tadi. Kita harus terus update CV, terus kita harus tetap ikut pelatihan-pelatihan atau online course gitu ya. Betul, betul. Jadi, pokoknya kalau misalnya kalian nggak punya networking, itu benar-benar perlu effort yang besar banget buat update CV kalian gitu. Buat apa, kalian harus aktif juga, jadinya lebih aktif banget buat cari-cari lowongan sendiri gitu. Iya sih benar-benar. Tapi tuh mungkin lebih baik kalian tuh punya networking ya Sobat Yasmin agar lebih memudahkan kalian juga. Ya kan ya Kanaf? Betul, betul. Jadi kalian harus penting banget punya networking ya. Jadi biar nggak terlalu apa ya, biar nggak terlalu besar juga effortnya gitu. Nah, setuju. Tapi nih Kak, ada nggak hambatan yang mungkin kita alami saat membangun sebuah networking? Pastilah, pasti ada dong. Kalau hambatan ini pasti ada gitu. Jadi kan kita tuh membangun networking itu kan dengan banyak orang gitu, dengan apa kepribadian yang berbeda gitu tiap orangnya. Kadang apa ada yang kurang cocok gitu sama kita gitu. Nah, akhirnya malah gagal gitu membangun networkingnya. Nah, di situ peran komunikasi lagi-lagi, peran komunikasi itu penting banget. Gimana bisa kita bisa menyesuaikan dengan orang yang mau diajak berelasi gitu. Jadi aku pernah punya pengalaman gitu di magang sebelumnya gitu. Ternyata dengan komunikasi aku ke dia gitu, ternyata dia bisa bilang, kok padahal aku ketemu kamu online loh, tapi kok bisa ya kita bisa sedekat ini gitu, saling kerjasama gitu. Itu kan berarti aku sama dia gitu udah berhasil gitu membangun networking gitu. Keren banget kan Nabila bisa ngebangun networking di situasi online gini ya Kak. Betul. Jadi kan susah banget kan ya kita nggak ketemu gitu ya. Nah, di situ peran komunikasinya nih harus benar-benar ditingkatin gitu. Oke, lagi-lagi komunikasinya tuh harus jaga, ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi. Nah, aku mau nanya nih Kak, pertanyaan terakhir. Saran dari Kakak untuk teman-teman Sobat Yasmin yang belum berani membuat sebuah networking dengan orang lain. Oke, saran aku nih ya, pokoknya jangan takut guys, jangan takut buat coba bangun networking. Nih mulai mulai aja gitu dari lingkungan sekitar rumah gitu, misalnya tetangga-tetangga gitu. Kalian harus aktif sosialisasi gitu antar tetangga atau kalian bisa ngikut kegiatan-kegiatan di sekitar rumah gitu. Nah, mungkin karena lagi pandemi juga, kalian bisa banget nih update di sosial media tentang diri kamu gitu. Nah, karena sosial media ini kan jangkauannya luas juga kan, tadi aku udah bilang juga jangkauannya luas banget. Yang dari Bogor gitu misalnya, bisa berteman dengan anak yang di Papua gitu, di Sulawesi, itu kan jauh banget kan, itu berarti kan jangkauannya luas banget gitu. Nah, di situ kalian juga bisa ikut-ikut, ayo pokoknya ikut-ikut komunitas gitu, yang sesuai dengan minat kamu, begitu. Oke, berarti itu bisa dimulai dari orang terdekat ya Kak, gimana kita mau bangun networking itu tuh bisa dimulai dari teman atau sahabat atau keluarga sendiri. Terus kita juga bisa coba-coba sosial media karena kita bakal ketemu orang dari penjuru dunia gitu ya Kak. Betul, bahkan dari luar negeri tuh bisa kita membuat networking gitu ya, gara-gara online ini gitu. Benar-benar aku setuju sama Kanaf. Dan by the way nih Kak, nggak kerasa nih kita udah asik diskusi 30 menit. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Nabila karena udah nyempetin waktunya nih. Terima kasih ya Kak. Iya, makasih banget juga bisa berkesempatan gitu buat ngisi di Broker Podcast ini.
Pokoknya teman-teman harus banget ya buat ngebangun networking karena ini penting banget. Tuh teman-teman, penting ya teman-teman untuk ngebangun sebuah networking. Tadi seperti yang Kak Nabila dan aku bahas, kalau networking itu kan penting ya. Kayak kita itu tuh jadi memunculkan ide baru dari networking itu, terus kita juga jadi networking itu tuh menjadi jembatan kita untuk memasuki dunia pekerjaan gitu kurang lebih. Setelah itu kalau misalnya teman-teman udah punya networking, dijaga baik-baik networkingnya supaya bisa berjalan dengan lama. Oke. Nah, by the way, teman-teman, kalau kalian sedang mencari informasi lain seputar dunia kerja, kalian bisa banget akses website Yasmin di www.yaasmin.or.id atau kunjungi Instagram dan TikTok @yaasmin.or.id. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Broker Podcast setiap minggunya. Semangat terus buat Kak Nabila dan Sobat Yasmin semua. Aku Nadia Asmawari, pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Bye-bye, see you next time.